Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan kami dari kelompok 3 itu akan menyampaikan materi tentang prinsip pengembangan kurikulum yang itu terdiri dari prinsip kontinuitas. Itu akan disampaikan oleh kelompok kami yaitu terdiri dari Anissa Puspa Utami, Liska Erene Saragih, Sri Wahyuni Oktavia, dan Rahmat Sarif, Nadifa Norisman, Filda Raudaningrum. Nah, itulah kelompok 3. Selanjutnya itu masuk ke sesi pembahasan, itu akan disampaikan oleh pemateri kita. Nah, selanjutnya akan disampaikan oleh Kak Liska. Silakan Kak. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Saya akan mencoba untuk memaparkan sedikit tentang prinsip kontinuitas dalam pengembangan kurikulum. Nah, prinsip ini menekankan adanya sebuah kesinambungan dan keberlanjutan dalam sebuah penerapan kurikulum dalam setiap jenjang pendidikan. Ya, jadi artinya dalam prinsip ini diharapkan materi ajar ataupun kompetensi yang akan dicapai oleh siswa adalah sebuah kesinambungan, keberlanjutan, ya, sehingga ini akan memberikan semangat baru kepada siswa ketika dia memasuki jenjang yang baru. Nah, hal ini juga akan menghindari kebosanan bagi guru dan siswa apabila terjadi pengulangan materi ataupun kegiatan pembelajaran yang berulang, yang monoton. Dan ini sudah jelas artinya tidak berpihak kepada siswa. Terima kasih. Selanjutnya yaitu aspek kontinuitas, di mana aspek kontinuitas ini terdiri dari dua. Yang pertama, materi di atas melihat materi di bawahnya. Dan yang kedua, materi di bawah tidak perlu diajarkan kembali pada materi atas. Misalnya, pada proses pembelajaran fisika, itu pada kelas 10 ada materi besaran dan pengukuran. Nah, pada jenjang selanjutnya, materi besaran dan pengukuran ini tidak akan diajarkan kembali, melainkan akan lebih diperdalam. Selanjutnya, kontinuitas atau kesinambungan juga perlu diperhatikan antara berbagai mata pelajaran. Oleh karena itu, perlu diupayakan pula agar tidak terjadi tumpang tindih antara mata pelajaran yang satu dengan mata pelajaran lainnya. Untuk menghindari hal tersebut, dapat dilakukan dengan cara menyusun skop dan span setiap mata pelajaran pada jenis dan jenjang program pendidikan. Skop yaitu ruang lingkup keseluruhan pengalaman belajar yang akan diberikan kepada siswa yang sudah berbentuk bidang studi. Misal bidang studi IPA untuk SMP yang diperinci menjadi pokok bahasan dan subpokok bahasan. Sequence atau urutan yaitu susunan bahan pelajaran atau pengalaman belajar menurut aturan tertentu secara berurutan. Hal ini disusun sehingga bahan yang disajikan untuk kelas 2 berbeda dengan kelas 3 dan seterusnya. Terima kasih. Selanjutnya, prinsip kontinuitas secara vertikal dan horizontal. Kontinuitas kurikulum secara vertikal yaitu kesinambungan antara berbagai tingkat kelas maupun jenjang sekolah, mulai dari SD, SMP, SMA. Misalnya, bahan-bahan pembelajaran yang telah diberikan pada jenjang SMP tidak perlu diberikan lagi di SMA, kecuali kajiannya berupa pendalaman dan perluasan materi. Kemudian, kontinuitas secara horizontal mempunyai makna bahwa ada kesinambungan antara berbagai bidang studi yang berkaitan dengan hubungan antara bidang studi yang satu dengan yang lainnya. Bahan yang diajarkan dalam berbagai bidang studi sering menyampaikan hubungan satu sama lainnya. Sehubung dengan itu, urutan dalam penyajian berbagai bidang studi hendaknya diusahakan sedemikian rupa agar hubungan tersebut dapat terjalin dengan baik.
Selanjutnya, implementasi dalam pembelajaran yang sesuai dengan prinsip kontinuitas, itu ada yang pertama implementasi dalam pembelajaran IPA secara vertikal. Contohnya itu pada pembelajaran IPA di kelas 7 SMP, siswa belajar mengenai klasifikasi makhluk hidup. Kemudian di kelas 8, siswa belajar tentang materi pengenalan sel. Nah, pada materi pengenalan sel ini itu merupakan pembelajaran yang lebih terperinci lagi dari bab klasifikasi makhluk hidup yang sudah dipelajari pada kelas 7. Selanjutnya di kelas 9, siswa mempelajari tentang bioteknologi yang di dalamnya itu membahas lebih dalam lagi tentang rekayasa genetik yang merupakan salah satu subbab penting yang berkaitan dengan sel-sel. Selanjutnya itu implementasi dalam pembelajaran IPA secara horizontal. Contohnya itu pada materi IPA kelas 7 tentang perubahan lingkungan. Nah, pada perubahan lingkungan ini diajarkan bagaimana mengenal tanda-tanda akan terjadinya bencana alam. Yang kemudian dilanjutkan pada materi IPA ya, kelas 7 juga, maaf itu salah, tentang kondisi geografis dan pelestarian sumber daya alam. Baik, itulah pemaparan penyampaian materi oleh kelompok kami, kelompok 3 tentang prinsip kontinuitas. Terima kasih atas perhatiannya. Kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.